Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mubin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyul matin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali di kajian komunikasi Islam yang insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di tema kajian pada kali ini, yaitu tentang manajemen dan media dakwah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dakwah atau komunikasi Islam yang dilaksanakan oleh kita sebagai seorang muslim, wabil khusus oleh para kiai, para asatid, para hujaj, para habaib, itu harus dimanage sedemikian rupa agar dakwah yang disampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat mendapatkan materi, mendapatkan madah atau wasilah, sehingga materi yang disampaikan oleh seorang pendakwah kepada mad'unya itu tersampaikan secara baik. Oleh karena itu kita perlu mengetahui bagaimana dakwah dimanage sedemikian rupa agar bisa sampai kepada mad'unya dengan baik pula. Manajemen apa yang kita pahami yaitu bagaimana mengarahkan sebuah tanggung jawab agar kewajiban tersebut bisa sukses dalam pelaksanaannya. Manajemen juga didefinisikan atau diartikan dengan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian setiap anggota atau setiap sebuah kelompok organisasi untuk menggunakan sumber daya dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, secara sederhana manajemen ini adalah planning atau organizing, actuating, dan controlling seseorang untuk mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Manfaat dari manajemen, terlebih kita sedang membahas dalam dakwah atau komunikasi Islam, adalah bagaimana dakwah ini bisa dilaksanakan secara efisien. Dakwah bisa dilaksanakan secara efektif. Dakwah bisa dilaksanakan tepat pada sasaran. Dakwah dapat dilaksanakan agar tercapai tujuan dakwah tersebut secara profesional, secara proporsional, dan bagaimana dakwah ini bisa dilaksanakan bekerja sama dengan semua tim yang ada di lapangan sehingga terciptanya ukhuwah di dalam berdakwah tersebut, sehingga dakwah mendapatkan keunggulan dan kesuksesan dan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa MJA TV rahimakumullah, pengertian dakwah di dalam Al-Quran secara meluas juga begitu banyak arti yang diterjemahkan dari makna kata dakwah tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah, dakwah dalam makna doa itu terdapat dalam ayat 186. Kemudian dakwah dalam makna ajakan terdapat dalam surah Al-A'radu di ayat ke-14, dan dakwah dalam makna membangkitkan terdapat dalam surah Ar-Rum di ayat 25, serta dakwah dalam makna seruan itu terdapat dalam surah Al-Mu'minun di ayat ke-43. Nah, pengertian dakwah sendiri itu sangat bervariatif, dimulai dari pengertian dakwah para ulama mutaqaddimin dan para ulama mutaakhirin. Di sini sedikit ingin disampaikan bagaimana pengertian dakwah di para ulama al-mutaqaddimin. Dari Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi SAW, beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian, kemudian kalian memohon kepadanya namun doa kalian tidak lagi dikabulkan." Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad.
Nah, untuk dakwah dalam makna secara mutaakhirin, para ulama banyak sekali menjelaskan tentang makna dakwah ini. Di antaranya ada yang disampaikan oleh Ibnu At-Taimiyah, kemudian Imam Hasan Al-Banna, Abdul Karim Zaidan, yang menjelaskan bahwa dakwah adalah sebuah ajakan ke jalan Allah, seruan kepada agama Allah, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Allah. Oleh karenanya Islam adalah hakikat dan materi utama dakwah adalah Islamnya. Selanjutnya juga ada yang disampaikan oleh para aktivis dakwah, diantaranya oleh Dr. Khairon N. Arif, menjelaskan bahwa dakwah adalah seluruh usaha sadar manusia mengajak orang lain kepada Islam, merubah dan meningkatkan pengetahuan dan praktek keislaman mereka menjadi lebih baik, dinamis, yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan karena Allah demi keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, makna-makna secara terminologi tentang dakwah begitu banyak disampaikan oleh para ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin. Dalam hal ini, di manajemen dan media dakwah, pengertian manajemen dakwah tersebut juga bermakna adalah bagaimana dakwah ini direncanakan, diorganisasikan dalam melaksanakan kegiatan dakwah serta mengevaluasi kegiatan dakwah tersebut secara sistematis, terukur dalam rangka mencapai tujuan dakwah di dalam masyarakat. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, ada ayat yang menjelaskan secara tersirat dan tersurat bagaimana makna manajemen di dalam dakwah ini. Di antaranya adalah di dalam surah Al-Hasr di ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini juga sering dijelaskan sebagai makna introspeksi daripada apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini, baik ucapan, sikap, isyarat dan lain sebagainya. Ayat lain juga yang menjelaskan, yang mengisyaratkan tentang manajemen dakwah terdapat di dalam surah Al-Baqarah di ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jamaah pemirsa MJA TV dimanapun antum berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa yang menjadikan dasar kita bagaimana manajemen dakwah ini bisa dilaksanakan di dalam berdakwah. Dasar-dasar yang menjelaskan bagaimana dakwah ini harus dimanage sedemikian rupa, yaitu sebagaimana sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang disahihkan oleh Albani, yaitu sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bila mengerjakan sesuatu pekerjaan dia melakukannya dengan tekun dan rapi. Hal ini mengisyaratkan di dalam aktivitas berdakwah bahwa dakwah ini harus dimanage sedemikian rupa dengan tekun dan rapi. Tekun dalam arti pelaksanaan, melaksanakan dalam arti mencari ilmunya, mencari pengalamannya, mencari metodenya. Kemudian secara rapi didesain dakwah ini, aktivitas komunikasi Islam ini, agar tersampainya tujuan daripada dakwah tersendiri itu. Oleh karena itu, tujuan dari manajemen dakwah agar kita menjadi seorang komunikator Islam sebagai pendakwah yang profesional dalam melaksanakan dakwah. Artinya adalah bahwa kegiatan ini adalah kegiatan mulia sebagai warisan yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus dijadikan sebuah profesi yang mulia, bukan profesi yang hanya seadanya, bukan profesi yang dilakukan tanpa dasar keilmuannya, yang dilaksanakan tanpa dasar pengalaman serta metode-metodenya. Kemudian juga manajemen dakwah ini juga membuat kita ketika menyampaikan dakwah ini menjadi efektif dan efisien. Selain itu juga memastikan bahwa kita mampu mengendalikan kegiatan dakwah itu baik secara pribadi, golongan, untuk disampaikan dakwah ini kepada masyarakat menjadi tujuan yang menenangkan, mendamaikan.
atau bahkan menjadi ibrah bagi setiap yang mendengarkan saat kita berbicara. Selanjutnya, tujuan-tujuan daripada dakwah ini di dalam manajemen, kita memiliki tujuan individual. Secara pribadi, ketika kita menyampaikan ayat Allah, menyampaikan risalah Rasulullah, secara personal, secara individual, kita memiliki tujuan bahwa ada tujuan pribadi kita, dari lisan kita, dari sikap kita, dari isyarat kita, agar yang mendengarkan kita minimal dia mampu merubah cara berpikirnya, merubah cara bersikapnya, bahkan dia lebih beriman kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian tahap kedua, tujuan dari manajemen dakwah ini agar setelah seorang pribadi itu mampu mendakwahi dirinya, dia mampu mengajak keluarga kecilnya. Setelah dia mendengarkan materi dari seorang pendakwah, kemudian dia lakukan di dalam dirinya, mulailah dia bergerak mengajak keluarga kecilnya melaksanakan materi yang telah didapatkan dari seorang pendakwah atau dari seorang komunikator Islam itu. Selanjutnya, tahap yang ketiga, manajemen dakwah ini tujuannya adalah bagaimana pembinaan masyarakat terkecil, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan. Setelah keluarga, kemudian keluarga ini juga menyebarkan materi-materi dakwah itu, sehingga masyarakat dalam sekup lokal itu juga mendapatkan materi dari seorang individu yang disampaikan kepada keluarga, kemudian disampaikan ke masyarakat dalam sekup lokal. Kesananya lebih hebat dakwah ini adalah setiap pribadi, setiap keluarga, setiap anggota-anggota masyarakat lokal mengajak pula menyebarkan materi yang disampaikan oleh pendakwah ini kepada siapa? Kepada masyarakat dalam lingkup regional, terlebih lagi dalam lingkup nasional, terlebih lagi dalam lingkup internasional. Maka sesungguhnya kekuatan manajemen dakwah ini terdapat pada awalnya dari individual. Setelah itu kemudian meningkat kepada kelompok yang kedua, yaitu keluarga, meningkat ke kelompok yang ketiga, masyarakat-masyarakat lokal, naik lagi ke masyarakat regional, naik lagi ke masyarakat nasional, dan kemudian untuk rahmatan lil alamin adalah masyarakat internasional. Selanjutnya, dakwah juga secara manajemen diatur agar kita membebaskan diri dari berbagai macam penjajahan, bahwa dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW setelah melakukan dakwah dalam bidang akidah, Rasulullah juga membebaskan hak manusia secara Islam dari berbagai macam penjajahan-penjajahan, baik penjajahan secara pribadi, personal, penjajahan dalam bentuk keluarga, kemudian dalam masyarakat kecil dan masyarakat besar. Nah, dari kedua tujuan dakwah ini, yang pertama dari segi akidah, yang kedua dari segi sosial, maka kemudian dakwah ini akan menegakkan kita menjadi sebuah standar hidup di dunia dan di akhirat. Bahwa Islam datang melalui dakwah baginda Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'at, dilanjutkan oleh para aulia, kemudian para habaib, para kiai, para ajengan, para ustadz, kemudian oleh kaum muslimin. Pada akhirnya adalah bagaimana Islam menjadikan manusia ini menjadi standar baik di dalam kehidupannya, sehingga mendapatkan kemaslahatan, kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Karakteristik dalam manajemen, pengaturan manajemen dakwah ini adalah, yang pertama tujuannya adalah bahwa manusia ini dikembalikan kepada Allah kembali. Yang awalnya fitrah dikembalikan kepada fitrah. Dalam perjalanannya manusia ini ada kalanya setelah dia beriman di awal, di perjalanan terganggu dengan berbagai macam ujian dan godaan, kemudian tujuan dari manajemen dakwah ini adalah tujuan robbaniyah, kembali kepada ketuhanan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tujuan insaniyah, secara personal, secara pribadi. Dakwah ini secara manajemen mengatur manusia
agar seorang muslim ini mampu mengetahui, mampu memahami kemanusiaannya, pribadinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang pertama. Yang kedua, setelah dia memahami dirinya, maka dia mampu memahami manusia yang lainnya untuk dimanusiakan sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka insaniyah dalam manajemen dakwah adalah sungguh bahwa seorang pendakwah saat dia berdakwah menyampaikan materi harus memahami bahwa yang didakwahi itu adalah manusia. Seorang pendakwah yang berkarakter adalah dia pandai, dia cerdas, dia cerdik memanusiakan manusia, bahwa yang didakwahi adalah manusia yang sama seperti pendakwahnya, yang kadang pendakwah tersebut juga suka emosi, pendakwah juga punya rasa, pendakwah juga punya keinginan. Maka ada manajemen di dalam jiwa seorang pendakwah ini agar ketika dia berdakwah mampu apa yang dihadapinya adalah sama juga seperti dirinya, sehingga ada manajemen keilmuan di dalam berdakwah, tidak kemudian memunculkan hanya nafsu, keinginan-keinginan sepihak yang ada di dalam diri pendakwah untuk dipaksakan agar manusia yang didakwahinya harus seperti yang dikatakannya, padahal itu bukan tujuan akhir daripada dakwah tersebut. Selanjutnya adalah waqi'iyah, ilmiah, alamiah. Nah, ini perlu juga dipahami oleh seorang pendakwah, seorang komunikator Islam, bahwa secara alami, baik itu dari keilmuan dalam tanda kutip adalah ilmu-ilmu yang diajarkan baik di pondok pesantren maupun di sekolah-sekolah atau di universitas, maupun ilmu-ilmu yang tidak diajarkan, artinya otodidak. Nah, harus dipahami juga oleh seorang pendakwah bahwa manajemen dakwah ini mengatur ini. Secara alami manusia memiliki ilmu yang tidak didapati di bangku-bangku pendidikan formal. Secara alami pula manusia ini suka mendapati ilmu-ilmu juga yang tidak didapatkan di bangku-bangku formal, yang disebut dengan ilmu-ilmu otodidak. Nah, seorang pendakwah harus memahami ini agar apa? Agar ketika dia berdakwah, dia akan menerima dua sudut pandang. Yang pertama, ilmu yang didapati secara formil. Yang kedua, ilmu yang didapati secara non-formil. Sehingga dengan luasnya cara berpikir seorang pendakwah yang memiliki manajemen dakwah, dia tidak mudah menghukumi, menyalahkan siapapun yang berbeda pendapat, siapapun yang berbeda sudut pandang di dalam berdakwah maupun dalam menentukan hukum-hukum penyampaian dakwah Islamnya. Selanjutnya juga seorang pendakwah harus memiliki jiwa wasatiyah. Wasatiyah ini adalah sebuah jiwa di dalam manajemen dakwah ini, dia berada dalam posisi yang seimbang atau berada di tengah. Dia tidak terlalu menjadi seorang pribadi yang merasa terbaik, paling baik. Di sisi lain juga tidak menjadi seorang pribadi yang selalu salah dan merasa salah. Seorang pribadi pendakwah yang memiliki manajemen di dalam jiwanya, dia senantiasa memiliki jiwa wasatiyah, yaitu memiliki jiwa manusia yang kadang dia melakukan kebaikan, di sisi lain manusia yang kadang juga suka melakukan kesalahan. Oleh karena itu sadar betul seorang pribadi pendakwah tersebut ada memanage jiwanya, memanage sikapnya, memanage lisannya, memanage pikirannya, menyadarkan dirinya sendiri saat dia menyampaikan Islam, saat dia menyampaikan ajaran Rasulullah SAW, bukan berarti menghukumi dalam kebaikan atau menyalahkan dalam kesalahan. Jadi dimanajelah sebagai pengingat, dimanajelah sebagai wasilah dari ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW tanpa melakukan hal itu. Selanjutnya ada sabat, murunah dan mustahdafah. Nah, di dalam karakteristik manajemen dakwah ini juga
kita harus memiliki ketentuan-ketentuan. Walaupun ketentuan tersebut dijadikan prinsip di dalam diri kita, tetapi juga tidak menyalahkan apa yang diprinsipi oleh orang lain. Kenapa? Karena ilmu yang begitu luas, yang kemudian pada akhirnya yang menentukan kebenaran ini adalah hakikatullah, hanya Allah yang menentukan, maka ketetapan yang ada di dalam diri seorang pendakwah tersebut, seorang komunikator tersebut, dia lakukan, dia ucapkan, dia sikapi tanpa harus menyalahkan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Juga menjaga murunah, yaitu bagaimana seorang pendakwah memanage dirinya, menjaga lisannya, menjaga sikapnya, menjaga isyaratnya, bahwa menyadarkan betul ketika apa yang kita ucapkan, apa yang kita sikapi, apa yang kita isyaratkan ini adalah sebagai tanggung jawab kita pribadi, dan ada tanggung jawab secara jamaah, juga tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting seorang pendakwah ini memiliki jiwa sabat dan murunah ini. Nah, di dalam manajemen dakwah, kepribadian-kepribadian yang tadi disebutkan harus diadakan. Kenapa? Agar seorang pendakwah ini tadi, yaitu memiliki jiwa yang seimbang, balance, dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, dan dimanapun sedang berada. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah pahami bahwa di dalam dakwah ini ada unsur yang harus ada saat kita melakukan dakwah, atau yang disebut dengan dakwah tabligh, sebagaimana pada kajian-kajian sebelumnya telah saya sampaikan. Yang pertama, ada da'inya, ada pendakwahnya, orang yang berbicara atau komunikator Islamnya. Kemudian ada mad'unya, orang yang mendengarkan, atau jamaahnya, atau audiennya, ada komunikannya. Kemudian ada madah, ada materinya, materi yang disampaikannya, baik itu Al-Quran, baik itu hadis, ataupun kisah-kisah, ataupun materi-materi ilmu yang lainnya. Kemudian ada medianya yang kita lihat, sebagaimana kalau kita melakukan dakwah di dalam manajemen ini harus ada medianya, harus ada alatnya. Kita sebut ada di situ ada podium, di situ ada mic, di situ ada meja, di situ ada sound system dan lain sebagainya. Ini media dakwah tabligh. Yang terakhir ada metode. Nah, pernah juga disampaikan pada kajian sebelumnya bahwa metode dalam melaksanakan dakwah termasuk pada manajemen dakwah. Jadi cakupan di dalam manajemen dakwah ini adalah kalau kita melakukan dakwah tabligh, yang pertama harus ada dai atau mubalignya, yang kedua harus ada mad'u atau mubalagnya, yang ketiga ada madah, yaitu materi-materinya. Nah, yang keempat ada media, sarana prasarana, yang keempat ada metode atau bagaimana cara-cara kita menyampaikan dakwah. Ini 5 ketentuan di dalam dakwah tabligh yang harus diadakan apabila kita memiliki jiwa manajemen dalam dakwahnya tersebut. Selanjutnya, seorang pendakwah juga harus memanage dirinya, yaitu memiliki sebuah kepribadian. Di awal pernah disampaikan ada materi kajian yang disebut dengan akhlak pendakwah. Nah, seorang pendakwah kalau dia mau menjadi seorang pendakwah yang profesional dan proporsional, dia harus memiliki kepribadian. Di antaranya adalah ada kepribadian akidah yang lurus, tujuan, ada keyakinan, ada tujuan yang baik, ada tujuan yang lurus, ada tujuan yang pure di dalam hatinya seorang pendakwah tersebut, bukan tujuan-tujuan yang lain. Ini penting diadakan, penting dimiliki oleh seorang pendakwah. Kemudian dia juga pelaku apa yang diucapkannya dengan baik, dia juga pelaksana apa yang disikapinya, dia juga mengaplikasikan apa yang diisyaratkannya. Kemudian juga memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang terpuji, sehingga tidak dikatakan bahwa kalimat lisan yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya.
Nah, yang tersulit adalah saat kita menyampaikan, tapi apa yang disampaikan belum ada dan bahkan tidak ada di dalam seorang diri pendakwah. Nah, ini menjadi bumerang, ini menjadi bahaya. Karena apa? Karena hanya sebagai penyampai saja, tapi bukan menjadi pelaku. Selanjutnya, seorang pendakwah harus memanage jiwanya, memiliki wawasan yang sangat luas, bukan wawasan yang ficik. Sehingga seorang pendakwah yang memiliki wawasan yang ficik, yang dangkal, atau yang kurang begitu luas, dia hanya terpaku pada sebuah materi, pada sebuah keyakinan, pada sebuah keadaan atau sebuah situasi kondisi yang menurutnya dia yakini sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, tanpa mau melihat, membuka mata, membuka pikiran, membuka hati bahwa ada kebaikan-kebaikan yang lain, ada kebenaran-kebenaran yang lain yang harus diakui sebagai kebenaran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus direspon pula oleh seorang pendakwah tersebut. Jadi memiliki wawasan yang luas. Betapa indahnya seorang pendakwah yang memiliki wawasan yang luas. Betapa indahnya seorang dai yang memiliki wawasan yang luas, baik dari keilmuan, pengalaman dalam keorganisasian dan lain sebagainya. Selanjutnya, memiliki sistematika di dalam jiwanya. Seorang pendakwah itu juga harus memiliki sistem dalam mengurusi dakwahnya sendiri. Kenapa? Kalau tidak memiliki sistem, bisa jadi kemudian materi yang disampaikan ini tumpang tindih. Contoh misalkan saat kita sudah menyampaikan materi ini, karena tidak memiliki sistem, kemudian dia sampaikan kembali, kemudian disampaikan kembali pada tempat yang sama ataupun tidak terlalu jauh dari tempat yang pernah disampaikan, sehingga materi yang disampaikan akan menjadi materi-materi yang membuat mustami ini mengatakan itu kan sudah disampaikan, atau bosan dan lain sebagainya. Memiliki fisik yang sehat, memiliki kemampuan dalam berusaha bagaimana memanage jiwanya, baik dari ilmu, dari pengalaman, maupun dari wawasan-wawasan, agar meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Selanjutnya, juga dakwah harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Seorang aktivis dakwah, selain dia bisa memanage dirinya, terlebih dia mampu memanage orang lain agar juga mampu menjadi seorang pendakwah. Selain itu juga mampu memanage waktunya, menjaga diri secara fisik, menjaga mental juga, dan mampu memanage jiwanya di dalam menjaga waktu dan juga bermanfaat bagi orang yang banyak. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdakwah, di dalam mengkomunikasikan Islam, kita juga harus memahami jenis-jenis mad'u, jenis-jenis orang yang dihadapi oleh seorang pendakwah. Kalau ini tidak dipahami, kita akan menjadi seorang pendakwah yang memukul rata. Kita akan menjadi seorang komunikator Islam yang menyampaikan materi ini disamaratakan, tidak melihat stratifikasi, tidak melihat tingkatan-tingkatan siapa yang dihadapi ini. Yang pertama, mad'u ini ada yang disebut dengan mad'u seorang mukmin. Dia orang Islam dan mukmin. Tingkatannya orang Islam yang mukmin juga muttaqin, orang-orang yang berilmu, ahli ibadah, kemudian ahli-ahli ketaatan di hadapan Allah. Bagaimana cara menyampaikan dakwahnya? Ini harus dimanage, sesuaikan materi dengan keadaan mad'u. Yang kedua, mad'u ini ada kaum-kaum elit, orang-orang kaya raya, para pengusaha, para pejabat, teknokrat dan lain sebagainya. Nah, materi yang disampaikan sesuai dengan mad'u, golongan yang kedua ini. Bagaimana menyampaikan materinya, kemudian bagaimana metodenya. Yang ketiga, ada masyarakat secara umum, campuran. Ada tingkat berbagai macam, dari tingkat stratifikasi pendidikannya, stratifikasi sosial dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada golongan orang-orang munafikin. Bagaimana kita berdakwah secara
baik di hadapan golongan orang-orang munafik. Dimanajlah kita untuk mengetahui bagaimana mengetahui ciri-ciri dari orang-orang ini dan bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini. Selanjutnya juga mad'u di dalam dakwah ini ada juga golongan daripada orang-orang yang pelaku maksiat, pelaku dosa, para pendosa yang setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya bergelut senantiasa dengan dosa dan maksiat. Nah, ini harus dihadapi juga oleh seorang pendakwah, dan bagaimana cara kita berdakwah di hadapan golongan orang-orang tersebut. Dan yang terakhir, mad'u di dalam dakwah ini ada orang-orang kafir atau orang non-muslim itu. Nah, bagaimana kita berdakwah di hadapan orang-orang tersebut? Tata caranya, metodenya dijelaskan pada season sebelumnya, telah disampaikan di dalam kajian ini. Nah, oleh karena itu, seorang yang memiliki manajemen, dia akan menyesuaikan materi-materinya, metode-metode dakwahnya disesuaikan dengan mad'u saat kita menyampaikan dakwah tersebut. Tentu ini memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri. Bagaimana di hadapan seorang mukmin, para elit, orang kaya raya, orang pejabat, teknokrat, bagaimana di masyarakat umum, bagaimana menghadapi orang-orang munafik, bagaimana kita menghadapi para pendosa, para pemaksiat, dan juga bagaimana kita menghadapi orang-orang kafir. Selanjutnya, di dalam karakteristik mad'u ini perlu dipahami juga bagaimana kita menyesuaikan materi dan menyesuaikan metode untuk berdakwah di golongan-golongan ini. Karena kalau kita tidak mengetahui sebagai seorang pendakwah bagaimana dakwah ini dimanage sedemikian rupa, maka sporadis, penyamarataan, dan kita akan menyampaikan materi tidak dengan kaidah-kaidah ilmu dakwah tersebut. Pemirsa MJ TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahapannya bagaimana? Tahapan dakwah, tahapan komunikasi Islam, bagaimana kita menyampaikan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama, yang terbaik, yang pertama adalah dengan aksi, dengan pelaksanaan, dengan tahfiz. Kalau dalam hal lain, dalam model dakwah itu dengan dakwah, yaitu at-tanwir, dengan dakwah aksi, dengan dakwah langsung aplikatif, tanpa banyak bicara, tanpa banyak teori, tanpa banyak materi, langsung aplikatif. Ini dakwah yang pertama yang terhebat. Yang kedua, yaitu dengan bentuk pembinaan, yaitu at-takwin. Dalam makna metode atau model dakwah disebut dengan at-tadbir. Pernah saya sampaikan di kajian sebelumnya bahwa dakwah pembinaan ini adalah dakwah at-tadbir. Bentuknya bisa pengkaderan, pengorganisasian, bikin lembaga, dari lembaga itulah dibuatlah berbagai macam kegiatan-kegiatan dalam masjid, dalam majlis taklim dan lain sebagainya. Ini dakwah yang tingkat kedua, yaitu at-takwin atau pembinaan. Nah, yang terakhir yaitu pengenalan, yaitu at-ta'rif. Ini yang sering dilakukan, yang sering dilaksanakan oleh para pendakwah atau para dai yang disebut dengan dakwah tabligh. Pengertian, penyampaian materi, bentuknya macam-macam. Oleh karena itu, tingkatan yang terbaik adalah dakwah aplikatif, yaitu dakwah dengan makna aksi dalam pelaksanaan. Nah, oleh karena itu di dalam manajemen dakwah ini ada metode-metode yang pernah disampaikan pada sisi sebelumnya secara selintas, yaitu bisa dengan cara hikmah, mau'idhah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, bisa juga dengan qudwah hasanah, dengan kisah-kisah, kemudian juga dengan metode-metode as-sawab, al-iqab, kemudian bentuknya bisa pidato, bisa ceramah, kemudian bisa diskusi, demonstrasi, kemudian bisa dengan inquiry, atau bisa dengan wisata religi dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk dakwah yang kemudian bisa diaplikasikan oleh para pendakwah di dalam melaksanakan dakwahnya. Pemirsa MJ TV rahimakumullah, apa fungsi manajemen ini? Dalam melaksanakan implementasi dakwah ini perlu adanya planning, takhtid. Jadi sebelum berdakwah kita harus memplanning dulu materi-materinya. Nah, maka di dalam komunikasi Islam ada yang disebut dengan teknik penyusunan materi dakwah. Nah, ini penting bagi seorang pendakwah agar apa? Agar materi yang disampaikan tersusun rapi, disampaikan secara efektif dan efisien, tujuannya tercapai,
dan kemudian ada hikmah di balik apa yang disampaikan. Kemudian ada tanzim, organisasi, ada pengorganisasian agar di dalam dakwah ini ada kontrol. Kemudian juga ada extuating, kemudian ada evaluating atau kontrol di dalam dakwahnya, sehingga termanajelah di dalam dirinya. Pertama disusun, setelah disusun kemudian organisasikan atau dilaksanakan dakwahnya, kemudian di situ ada aksi dakwahnya, kemudian yang terakhir ada evaluasinya. Maka cara pelaksanaannya kita harus di-manage bagaimana tahapan awal kita memplanning materi. Setelah di planning materi ini kemudian dilaksanakan atau didakwahkan materi tersebut, kemudian diaplikasikan materi dakwahnya, kemudian ada evaluasi. Itulah yang disebut dengan ad-dakwah at-tadbir, yaitu dakwah yang di dalamnya ada planning, ada organisasi, kemudian ada executing dan ada controlling. Nah, ini bisa dijadikan dasar seseorang di dalam aktivis dakwah yang disebut dengan dakwah at-tadbir. Jamaah MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu tahapan-tahapannya, bagaimana memanage dakwah ini agar dapat dilaksanakan dan dapat diterima oleh mad'u. Yang pertama, mengidentifikasi. Jadi diidentifikasi, karena manajemen dengan media ini adalah satu kesatuan yang harus dilaksanakan saat kita melakukan dakwah. Sehingga dakwah ini harus menjadi aktivitas yang bersamaan dilakukan oleh seorang pendakwah, baik dari manajemen itu tersendiri, kemudian pelaksanaan atau persiapan medianya. Media dakwah yang dapat disampaikan secara sederhana adalah alat atau sarana yang dipersiapkan untuk memudahkan pelaksanaan, mengefektifkan penyampaian materi-materi dakwah. Yang pertama, kita harus menjadi seorang yang mampu mengidentifikasi medianya. Contoh, saat kita akan melakukan dakwah, manusia pendakwah atau aktivis dakwah, dia akan memeriksa media-media dakwahnya. Yang pertama, dia periksa tempatnya, dia periksa sarana prasarana, dia tanya kesiapan panitia dalam melaksanakan dakwahnya. Kemudian pemilihan media yang terbaik. Kenapa? Kalau tidak dipilih, maka dakwahnya hanya akan menghasilkan dakwah yang biasa saja. Dakwahnya hanya akan dilakukan dengan biasa saja. Tujuan dan manfaatnya juga akan biasa saja. Yang kemudian ada evaluasi media. Setelah kita melakukan dakwah, maka dievaluasi media-media yang sudah menjadi sarana untuk mensukseskan acara dakwahnya, itu dievaluasi. Untuk apa? Untuk mendapatkan inovasi baru dari media-media yang telah dilaksanakannya agar lebih baik di kemudian hari. Oleh karena itu, pemirsa MJA TV rahimakumullah, di dalam manajemen dakwah ini yang terakhir adalah bagaimana dakwah ini dilaksanakan oleh seorang pendakwah agar menjadi sebuah pendidikan pribadi, keluarga kecil, masyarakat lokal, regional, nasional dan internasional. Kemudian dakwah ini juga bukan hanya sebagai pendidikan, tapi mampu mengkader dirinya, mengkader keluarganya, mengkader masyarakat sekitarnya, dan mengkader masyarakat secara keseluruhan. Dan manajemen dakwah ini juga bisa dijadikan sebagai manajemen pengkaderan sebuah lembaga, baik itu majelis taklim, masjid, kemudian tempat-tempat kajian atau institusi-institusi. Dari manajemen dakwah ini akan menghadirkan sebuah lembaga-lembaga yang islami yang sesuai dengan manajemen dakwah tersebut. Dan yang terakhir adalah sebagai tazkiyatun nafs,
pendidikan kepada dirinya sehingga dia mengenal dirinya, yang kemudian meluluh lantahkan nafsunya, kemudian berdamai dengan pikirannya, berdamai dengan jiwanya, berdamai dengan hatinya, sehingga menjadi seorang pribadi yang mampu memanage dirinya dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Dia sadar betul bahwa dia adalah seorang muslim, dia sadar betul bahwa dia seorang muslim, dia sadar betul bahwa hidup ini ada pertanggungjawabannya, bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Sehingga seorang aktivis dakwah yang memiliki manajemen, memiliki media di dalam dakwanya, dia memiliki controlling yang hebat, dia memiliki jiwa manage pribadinya yang hebat, sehingga dia mampu mengolah lisannya, mampu mengolah pikirannya, mampu mengolah hatinya, mampu mengolah jiwanya. Dalam keadaan apapun, dimanapun, dia akan menjadi seorang aktivis dakwah yang melakukan, melaksanakan, mengucapkan, mensikapi dakwah dengan manajemennya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian-kajian komunikasi Islam di waktu-waktu selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.